anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Kehadiran-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup, sebab ku hidup selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku,
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
lebih dahsyat dari segala alam. Lebih dahsyat dari segala Allah. Ganti lejo, ganti mami.
sukacitaku. Haleluya. Berkuasa Tuhan antaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus yang di dalamku, ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di terutama bagiku. Segalanya bagiku.
karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini buat anugerah. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Kasih Tuhan kalau kami boleh kembali bersekutu malam hari ini. Kasih Tuhan. Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah yang memimpin dan menuntun kami. Kami tundukkan hati kami semua. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, Tuhan. Haleluya. Baik, shalom semua. Cek sound dulu. Suaranya sudah oke kah?
Oke ya, baik. Shalom Cika, shalom Jelita sama papinya. Nggak ada suaranya kah? Nggak ada ya? Baik. Nggak ada suaranya Cika. Shalom semuanya. Malam. Kok lama kali ya suaranya tadi? Shalom. Salam tua, salam semuanya. Enggak loh. Sudah muncul dari tadi loh. Baik. Gimana jelitanya? Semangat. Coba tunjukin muka semangat sama maminya. Mana berdiri lah. Mana ya? Oh ini ya. Sana. Oh iya ini. Coba bilang salam mami sama abang. Abangku. Sama abangku ganteng gitu loh. Mami. Abangnya? Baik. Tuhan. Shalom. Apa lagi? Nail. Mana Nail tadi? Oh nggak ada ya. Kirain Nail tadi. Ternyata Bang Boas sama Kak Glory. Mana tadi ya? Kayaknya ada tadi. Shalom. Salam semuanya. Tuhan. Baik. Shalom. Siapa lagi? Esther. Stian. Justin. Shalom tulang, shalom semuanya. Shalom. Bu Tian sama Amang Boru. Salam tulang, shalom semuanya. Kok Tian, kok Esther lagi yang jawab? Oh Esther belum tadi. Apa-apa lah. Oke lah. Ya. Shalom. Kak Yeye. Bang Marvel. Gimana tangannya sudah sembuh? Sudah sembuhnya tangannya? Bang? Kenapa dia? Ngantuknya? Dia marah. Marah-marah? Apa Bang Marvel marah-marah? Jangan mau dikuasai marah. Langsung sadar gitu ya. Kalau lagi marah gitu. Nggak boleh marah. Oke, Bang Marvel. Apa lagi? Shalom. Bang Nael sama Tian. Sama Geva. Ada suaranya ya. Salam. Sudah makan belum? Dari makan apa itu? Makan apa? Ayam. Oh ayam ya. Oke lah makan lah. Oke makan. Oke ya. Baik. Shalom. Siapa lagi? Yang di Lampung. Sudah di kosan baru kah itu? Sudah. Oh keren dong. Keren ya. Shalom lah dulu. Mananya? Salam semua. Haleluya. Gitu. Sudah di kosan yang baru ya. Tuhan baik. Amin. Semua karena anugerah Tuhan kan? Haleluya. Sudah latihan masak tadi? Belum. Ois. Keren, keren. Oke. Baik, puji Tuhan. Salam Tante Heni.
Shalom semuanya. Selamat malam. Salam. Shalom Pak Lunggu. Salam Pak, salam semuanya, selamat malam. Yang di studio, shalom semua. Di studio panas sekali. Karena cuacanya panas. Baik, gitu kan? Tuhan luar biasa, amin. Kita pasti punya cerita yang baru setiap hari ya. Seperti inilah terus nantinya, saudara ya. Kita akan punya pengharapan yang baru setiap hari, ya. Jadi dengan kita mempunyai pengharapan gitu ya, berarti kita itu sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang sejati. Apa selama ini kita tidak mengikuti Tuhan yang sejati? Iya. Jadi selama ini saudara, kita itu terlalu lama ketinggalan saudara. Saudara, dengan firman yang baru yang kita dengarkan setiap hari saudara ya, maka hal yang paling berbeda gitu ya, yang sekarang ini adalah bahwa Tuhan itu ternyata terus bekerja. Terus dia itu melakukan sesuatu gitu. Jadi dia tidak menunggu kita. Dia tidak menunggu manusia gitu. Dia tetap bekerja, saudara. Jadi setiap apa yang difirmankan dia, walaupun tidak didengarkan oleh manusia, namun dia tetap berfirman. Jadi dia membuat jalan. Dari firmannya itu adalah pekerjaan dia gitu. Jadi walaupun diucapkan dia di alam roh, kalau di alam roh itu kan Tuhan itu kan memenuhi segala sesuatu, saudara. Berarti firmannya pun memenuhi segala sesuatu. Jadi kalau ada sekelompok orang yang mendengarkan berita tentang kedatangan Tuhan dan dia percaya, maka firman itu menembus seperti ada lubang gitu. Jadi apa namanya ya? Manusia itu di alam rohnya itu jadi seperti ada kayak lubang yang terbuka gitu. Sedikit demi sedikit, maka firman itu akan menerangi kegelapan. Nah, jadi ini tidak terbendung oleh iblis gitu karena firman Tuhan gitu. Dia nggak bisa menghalangi terang, gelap itu nggak bisa menghalangi terang gitu. Nah, jadi semua kita yang mendengarkan firman Tuhan, keputusan di tangan kita gitu. Apakah kita itu mau diterangi oleh firman Tuhan? Kalau manusia itu tidak mau, berarti dia akan tinggal dalam kegelapan. Nah, kalau tinggal dalam kegelapan itu, dia akan tinggal di dunianya iblis gitu. Ya, dari situ saudara ya. Jadi secara perlahan, mau tidak mau orang yang mendengarkan firman-Nya itu, dia itu akan kan dia akan sadar gitu kan. Lama-kelamaan kan kita akan sadar betapa ruginya kita tinggal di dalam kegelapan gitu. Apa kegelapan gitu? Kebingungan, kekhawatiran, kemarahan, kebencian, hati yang jengkel gitu. Itu masih banyak lagi ya. Ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, pengen memiliki sesuatu tapi karena tidak tercapai dia dongkol gitu kan, dia jengkel gitu kan. Itulah kegelapan gitu. Orang tidak mengikuti kemauannya gitu kan, disimpan gitu. Nah, itulah kegelapan. Tentu orang akan menderita gitu. Ketika seseorang mengalami sakit, penyakit gitu kan. Ketika dia direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain gitu. Nanti saudara kasih buat list tersendiri. Apa-apa saja yang saudara hadapi setiap hari. List tersendiri ya, karena kan
Seperti saya katakan tadi, tergantung kita. Jadi Tuhan itu terus berfirman. Jadi kita mesti tahu kalau sebetulnya kita ini pintar semua. Pintar dalam arti di sini cepat nangkap semuanya. Siapapun dia. Gitu ya. Saudara harus simpan dalam hati saudara. Jadi seseorang itu tidak menyadari kepintarannya karena dia tidak menyadari adanya Tuhan. Apalagi dia tidak menyadari kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Kalau tetap masih Tuhan yang lama dalam pikiran dia, orang itu akan terlindas oleh zaman. Gitu ya. Jadi ketika kita mulai memasuki zaman yang baru ini ya, perhatikan ya setiap kata-katanya ya. Saya kadang kalau berbicara itu saudara, kadang saya jadi tahu gitu. Dimana setiap perkataan yang saya ucapkan itu sangat penting jadinya gitu. Jadi saudara mesti memperhatikannya ya. Jadi di dalam setiap kata-kata itu ada kehidupan saudara. Karena yang saya katakan itu karena saya terus mengatakan seperti yang saya katakan barusan kepada saudara gitu. Tergantung kita. Berarti kalau saya mengatakan tergantung kita berarti tergantung saya dong. Maksudnya tergantung saya. Tuhan sudah mengucapkan firman gitu. Jadi kalau ditemukan hati yang lapar dan haus akan firman, maka firman itu akan mengambil tempat. Dia kayak disambut dia gitu. Jadi firman itu sangat senang sekali gitu, karena mendapat tempat. Terus orang yang mendengarkan itu menundukkan dirinya sama firman. Seperti yang saya katakan tadi kan. Misalnya kita lagi jengkel gitu kan, lagi marah gitu kan. Keputusan di tangan kita, keputusan di tangan Marvel. Bukan di tangan kakaknya atau di tangan maminya gitu. Keputusan di tangannya gitu. Mau simpan kejengkelan enggak? Sampai berapa lama tahan? Apa enggak menderita? Pasti menderita. Jadi kalau itu sakit, ya sudah. Ambil terobosan. Ambil satu langkah. Itu apa? Ngapain aku kayak gini? Masa aku jengkel sama kakakku? Masa aku jengkel sama temanku? Ngapain? Aku bodoh kalau kayak gitu kan? Jadi ketika kita ngambil keputusan seperti itu, maka di hari mendatang si jahat yang telah menipu kita dengan menyimpan kejengkelan, dia kayak tidak punya pegangan lagi dalam hidup kita. Nah, disitulah nanti kita akan melihat bagaimana firman-Nya itu akan semakin punya tempat dalam hati kita. Ingat ya, di dalam firman-Nya itu ada kehidupan. Di dalam firman itu ada terang. Di dalam firman itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kehidupan yang mengalir terus. Sampai jadi kalau saudara perhatikan sungai yang mengalir gitu ya. Kalau dia terus mengalir, misalnya sudah lama nggak hujan gitu kan. Nanti akan mengalir. Nanti sungai itu akan jernih sekali gitu. Indah apa? Ketika nggak ada kotoran-kotoran gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat kedalamannya gitu. Jernih sekali. Kira-kira seperti itulah kalau kita itu hidup di dalam firman. Berendam di dalam firman. Iya. Semua akan terjadi begitu saja. Sebagaimana saudara sebelum ada segala sesuatu ini kan. Oke, Tuhan menciptakan misalnya ya. Tapi setelah itu kan manusia kan bertindak kan. Tadinya itu kan ada di imajinasinya. Maka apa yang diimajinasinya itu akan menjadi kenyataan. Gitu kan? Menjadi satu benda yang bisa dipegang gitu. Tadinya tidak bisa dipegang karena imajinasi.
Tapi setelah dibuat menjadi nyata, maka benda itu bisa dipegang. Gitu. Nah, sama. Jadi yang terjadi dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini adalah bahwa semua yang difirmankan itu lama-kelamaan menjadi seperti benda yang bisa kita pegang. Menjadi satu perasaan yang benar-benar membuat kita tidak mau meninggalkannya. Karena dia sangat berasa. Jadi perjalanan hidup kita yang selama ini kita jalani gitu ya. Ya penuh dengan apa ya kalau dibilangnya. Sebetulnya hidup di dunia ini adalah hidup yang sangat malang. Karena apa? Telah ditaklukkan kepada kesia-siaan semua. Iya kan? Orang mau kerja mati-matian, seorang orang tua misalnya. Ketika dia bekerja dia punya kaya, nggak punya anak gitu. Iya kan? Seperti itu yang dialami oleh Abraham kan? Pas sudah agak tua dia gitu kan, aduh, masa nanti hartaku ini sama pembantuku katanya kayak gitu. Nggak bisa lah kayak gini. Lalu Tuhan janji sama dia. Nah, namun setelah apa yang dicapainya itu dicapai, lalu diminta sama Tuhan. Nah, ketika diminta sama Tuhan, gitu ya. Nah, pada waktu diminta Tuhan itu menunggu hatinya Abraham. Apa nih? Dia memegang pemberian Tuhan atau mau memegang Tuhan. Kan Tuhan yang kasih. Dia tunggu apakah Abraham itu tertarik kepada pemberian atau kepada Tuhan itu sendiri. Gitu loh saudara. Tadi pemberian itu luar biasa loh saudara. Pada waktu itu Abraham, kenapa dia berani mempersembahkan anaknya? Karena memang ketika dia mendengarkan suara Tuhan itu, dia tidak pernah mendapatkan pengajaran tentang perbedaan antara suara Tuhan dan suara iblis gitu. Tak ada. Kitalah yang ragu akan suara Tuhan karena kita pernah tahu perbedaan antara suara Tuhan dengan suara iblis gitu. Oh jangan-jangan ini suara iblis. Jadi Abraham sangat tahu itu Tuhan. Jadi ketika dia tahu itu Tuhan, langsung dia punya akal dia itu, pengertian dia itu bertumbuh. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kan dia bilang ini, loh aku dari tidak punya anak jadi punya anak. Dari tidak bisa punya anak jadi punya anak. Lalu sekarang Tuhan mintanya, ya udah kasih aja. Iya. Jadi pada taraf itu Tuhan tidak mengajar dia ya. Tuhan tidak mengajar dia. Oke? Makanya ketika sekarang kita mulai berjalan gitu bersama dengan Tuhan. Ketika kita menjadi dewasa, kita dikasih kebebasan. Nanti nalar kita itu akan tumbuh. Keputusan sendiri yang kita akan ambil. Contoh misalnya Yabes sekarang kan. Ketika dia memulai satu hidup yang baru di sana. Dia telah mendengarkan cerita kakaknya. Iye sama Kesia gitu kan. Oke. Nah, jadi dia tentu punya pengalaman bagaimana ketika dulu dia di Batam. Dia kan akan ingat kan bukan yang lain yang misalnya nggak bangun pagi-pagi, terus yang main handphone malam-malam, kan bukan orang lain kan, Yabes kan, itu punya pengalaman kan.
Jadi waktu di Lampung nanti keputusan ada di tangan Yabes. Tuhan tidak akan marahin. Misalnya Yabes main game gitu. Enggak akan dimarahi. Tuhan tidak akan marah. Dibiarin. Gitu. Oke? Jadi ketika ada, kan sudah dengar nih firmannya kan? Yabes kan sudah dengar. Selama ini kan sudah dengar. Oke? Nah, firman inilah nanti yang akan mengingatkan Yabes. Setelah sekian waktu berjalan. Gitu. Disitulah Tuhan menunggu Yabes untuk bangkit dan menyadari keadaan. Aku jauh dari orang tua. Tentu dengan teman-teman yang baru mana bisa kita percaya. Iya kan? Apalagi kalau beda suku. Yang kita pikir, nggak apa-apa biasa aja. Suku itu ada kadang gampang tersinggung. Iya. Bagi kita biasa aja. Bagi orang lain belum tentu. Teman-teman yang baru ya. Jadi artinya pertama-tama akan mengalami kesendirian. Siapa yang bisa kita andalkan kalau kita lagi sendirian? Bisakah orang tua kita? Bisakah teman kita? Tak ada yang bisa. Hanya Tuhan satu-satunya teman yang setia. Iya. Iya, dia ada. Kok bisa ada? Ya dia Tuhan. Dia bisa ada di mana-mana. Memang iya. Kita yang nggak bisa di mana-mana. Iblis nggak bisa di mana-mana dia. Emang manusia dikuasai dia. Tetapi kalau Tuhan bilang, kamu tidak bisa sentuh dia. Atau orang itu sadari, kamu nggak bisa tipu aku. Nggak bisa dia. Kalau seseorang mendekat kepada Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Iblis akan lari, dia nggak bisa. Kenapa dia sampai lari gitu? Berarti ada sesuatu yang ditakuti dia di dalam diri seseorang yang mendekat kepada Tuhan. Oh dia lari kok sampai lari. Kayak kan mendekat kepada Tuhan. Apa iblis itu berani gitu? Berhadapan muka dengan Tuhan. Berani dia. Berani. Mana berani dia. Iya kan? Iblis itu hanya bisa bicara kalau dikasih izin sama Tuhan. Oh Tuhan pencipta loh saudara. Tuhan yang maha kuasa, raja di atas segala raja. Ingat selalu begitu ya. Penguasa. Jadi ingat itu, iblis itu hanya dibuat jadi kontras supaya kita bisa membedakan. Jadi kalau seseorang, sekarang ini firmannya begini, kalau seseorang tidak tinggal di dalam Tuhan, binasalah dia. Iya. Jadi kalau saudara lihat sekarang dunia ini mereka masih bisa hihi gitu kan. Bagi mereka, nggak apa-apa kok gitu. Bisa lah. Gitu. Sebentar lagi semua akan habis lenyap yang seperti itu. Jadi ketika kita memilih, ketika dalam pikiran kita begini, oh ya, ternyata Tuhan itu pencipta aku ya. Kalau dia bilang aku ini anaknya, wow, keren ya. Pegang saja terus firman itu. Firman gak bisa gagal. Dia gak bisa gagal. Musuh Tuhan bukan kita. Tapi kalau kita itu melekat kepada iblis, pasti kita akan kena imbas penghukuman itu.
pasti kita jadi musuhnya Tuhan. Namun ingat, pada hakikatnya manusia bukan musuhnya Tuhan. Manusia adalah gambaran diri Tuhan. Pegang itu baik-baik. Jadi sekarang ini saudara, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Iya, pada dasarnya kita nggak bisa lari dari Tuhan. Jadi sekalipun misalnya Tuhan kan belum mengenal siapa kita semua yang ada di sini. Maksudnya kesetiaan kita itu belum teruji. Semuanya yang ada di sini. Namun ketika dia itu menyampaikan firman-Nya kepada kita. Ketika ada orang yang percaya, tahu nggak kamu nak? Aku telah memilih kamu sejak kamu dalam kandungan ibu. Bayangkan saudara ketika saya menyadari kalau saya dipilih oleh Tuhan. Tahu? Seperti yang saya katakan, mama saya memiliki keluarga yang hancur. Oke? Bapak saya juga demikian. Istrinya lagi dalam keadaan sakit keras. Saya katakan istrinya. Ya. Walaupun setelah itu saudara, kami tidak pernah membeda-bedakan itu. Oh, bapak saya kalau cerita tentang ibu yang pertama itu saudara, cantik sekali katanya. Panjang rambutnya. Tapi nggak ada fotonya saya lihat. Tapi kalau dia cerita saudara, wah rasanya gimana sih cantik ibu yang pertama itu. Yang mama saya nggak cantik ya. Oh, mama saya cantik. Buktinya adik-adik saya cantik. Jadi lihat ya. Jadi ketika keadaannya waktu itu, tapi setelah itu saya menyadari gitu, ketika mama saya cerita sama saya. Ingat ya, berubahlah saya. Ketika saya mengetahui kalau saya dipilih oleh Tuhan. Lalu saudara, bagaimana dengan anak-anak saya? Oh saudara, ketika Tuhan mempersatukan saya dengan istri saya, anugerah yang sangat luar biasa. Iya, benar Tuhan yang mempersatukan kami. Lalu saudara, kira-kira anak apakah yang akan kami hasilkan? Menurut Tuhan, anak yang kami hasilkan, yang kami lahirkan adalah yang dipilih oleh Dia dan ditetapkan oleh Dia. Saya saja dari yang bapak saya sama mama saya, boleh dikatakan mama saya yang hancur sampai dia cerai. Lahirlah saya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku telah memilih kamu sejak dalam kandungan ibu. Wow, di situ saya boleh membayangkan. Wow, ternyata Tuhan itu memberikan, jadi waktu saya dikandung ibu saya, berarti Tuhan itu memberikan rohnya. Ketika saya bakal jadi anak, Dia telah menaruhkan. Dia seperti menciptakan seorang Adam. Dia seperti menghembuskan nafas yang baru kepada saya. Pada waktu saya dilahirkan, inilah yang tidak diterangkan selama ini kepada kita. Oke saudara? Ketika kita menyadari kejadian kita seperti itu, ketika kita menyadari kalau Tuhan itu Tuhan yang sangat dahsyat, makanya Daud berkata, kejadianku dahsyat. Saudara tahu? Ketika Daud mengatakan itu, kejadianku dahsyat, bapaknya tidak terlalu menghargai Daud sebetulnya. Bayangkan seorang anak bungsu, masa disuruh ini menjaga kambing 2-3 ekor gitu. Masa dia gak sayang sama anaknya, anak bungsu. Tapi itu yang terjadi. Ketika ketika Samuel datang. Ini saja ke anakmu. Bahkan Daud itu tidak diperkenalkan kepada Samuel. Pada waktu Samuel disuruh Tuhan untuk mencari seorang pengganti Saul. Tadinya Samuel itu, wah,
Inilah dia ketika muncul Eliab gitu kan. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang sama Samuel, aku tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tapi aku melihat hati. Apa maksudnya? Kan orang tuanya bilang ini aja anaknya. Katanya. Iya. Gak perlu kubongkar di sini, kata Tuhan. Gak perlu kubongkar di sini, kata Tuhan. Karena Tuhan memang tidak begitu. Dia tidak perlu menceritakan keburukannya Isai sama Samuel. Tidak. Dia cuma bilang kayak gini, masih ada anaknya yang lain. Si Samuel, wah, kamu ini gimana sih? Isai kata. Ternyata kamu masih punya anak yang lain ya. Sudah, cepat panggil sana. Kita tidak akan makan sebelum datang orang itu. Itulah Daud yang mengatakan kejadianku dahsyat. Jadi kalau ada di antara saudara yang memakan firman kejadianku dahsyat, maka firman itu akan jadi bagi saudara. Iya, itu artinya makan firman. Itu yang mengubah imajinasi kita. Itu yang membuat kita berubah ketika kita menyadari kalau kita dipilih oleh Tuhan. Kalau kita ini anaknya, dia akan perjuangkan kita. Rasanya semua firman yang diucapkan oleh Tuhan dari Alkitab, dari Taurat, dari kitab perjanjian baru, sampai dengan firman Tuhan zaman sekarang. Rasanya memang firman itu untuk kita. Itulah artinya makan firman. Oh, sehebat itu loh saudara Tuhan itu menjadikan kita. Sehebat itu kepercayaan Tuhan terhadap ciptaannya karena kita ini adalah bagian dari dirinya. Sebegitulah dia mengasihi kita. Iya. Jadi kalau rasanya memang kita itu kayak kita menghadapi ujian yang berat. Percayalah, ada berkat yang sangat besar di balik itu. Tahukah saudara? Apa yang sedang ditanamkan Tuhan? Dari sejak kita pertama bersekutu sampai dengan hari ini. Dari sejak Tuhan buka gereja ini saudara. Apa yang sedang Tuhan siapkan? Dulu saya gak mengerti. Tetapi saya mengikuti saja langkah Tuhan. Saya tidak takut meninggalkan kenyamanan. Ya. Biarin. Tapi kebodohan itu saudara. Ketika saya dengan bodoh mengikuti Tuhan. Dengan perlahan karena Tuhan lihat hati saya. Ingat saudara. Ingat kan hati saya ini adalah ciptaannya Tuhan. Tahukah di dalam diri Tuhan bagaimana kepercayaan Tuhan terhadap kita sangat tinggi sekali. Ya. Selama ini mungkin saudara, iblis itu rasanya merajalela merusak manusia. Iya. Rasanya saudara hati Tuhan itu tidak terobati saudara. Iya. Rasanya dia mau menolong manusia tapi nggak bisa saudara. Karena Tuhan terlalu kudus. Nggak bisa. Setiap kali dia mau mendatangi kita rasanya manusia itu akan hangus saudara. Tetapi saudara. Hatinya itu saudara tidak pernah jauh daripada kita. Sehingga dia melakukan pekerjaannya. Lalu dia berfirman. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Itulah Yesus saudara. Itulah pertama kali Tuhan berfirman, engkau adalah anakku. Tidak ada yang dia bilang sama yang lain. Hebat itu. Oke. Jadilah itu. Dan sekarang semua manusia, siapapun dia, apapun agamanya, bagaimanapun dia bisa datang kepada pencipta. Karena Tuhan Yesus bukan mati
hanya untuk orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, belum ada orang Kristen. Belum ada gelar orang Kristen. Jadi artinya begini, sebagaimana pun manusia itu dirusak, dibodoh-bodohi oleh iblis sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus. Tidak bisa percaya kepada Yesus. Bagaimanapun caranya, firman Tuhan tidak bisa terhalang. Dia berfirman, barang siapa menerima kamu, barang siapa kasih kamu secangkir air putih, dia tidak akan kehilangan upahnya. Berarti saudara, kalau saudara ditolong orang berbuat baik kepada saudara, apalagi saudara menyadari saudara ada Tuhan di dalam saudara, maka tanpa sadar orang yang menerima saudara telah menerima Tuhan yang saudara percaya. Sesederhana itu. Orang yang mengutuk saudara akan dikutuk. Bukan saudara yang mengutuk, nggak ada gunanya, nggak perlu kita balas sama orang, nggak ada gunanya. Jangan, kita tidak diciptakan seperti itu. Biarkan hukum berjalan sendiri. Biarkan hukum bertindak. Ya. Jadi ketika kita melihat apa yang sedang terjadi di bangsa kita, di bangsa-bangsa, seperti katanya ada, nggak tahu gimana ceritanya yang pembukaan Olimpiade itu saudara, katanya itu menyinggung orang Kristen katanya gitu. Iya. Nah perlu kita pusingkan saudara. Hukum yang akan berjalan, hukum Tuhan yang akan berjalan, dan itu sudah diucapkan. Gitu ya. Jadi saudara, ketika sekarang kita itu saudara mendengarkan firman setiap hari, saya rasa saudara sudah cukup terus terang saudara. Tuhan. Gak ada lagi di antara kita yang harusnya mengatakan, oh siapalah aku ini. Gak bisa lagi saudara. Karena begitu gamblang saudara mendengarkan firman. Dan kita sudah mengalami Tuhan setiap hari. Ya. Kan dengan gamblangnya sudah saya ceritakan tadi bagaimana Tuhan memilih saya. Kan saudara selalu ingat, harus selalu ingat ya. Gak ada gunanya kan saya meninggikan diri, untuk apa? Itu roh antikris. Ketika saya tahu itu roh antikris, masa saya mau meninggikan diri saya? Kan gak ada gunanya kan? Yang sedang kita bicarakan ini kan adalah Tuhan. Iya kan? Oh Tuhan bebas sekali, percaya sekali sama saya. Apalagi dia bilang, jangan takut, akulah perisaimu katanya. Berarti kalau perisai, dialah yang pertama kali. Kalau dia diserang, kalau seorang diserang, perisailah yang pertama kali. Ketika sampai Tuhan berani bicara seperti itu, bukankah saudara Tuhan itu tidak akan, bukankah Tuhan itu harus tidak berhikmat ketika dia mengucapkan firman? Kenapa dia mengatakan, siapapun tidak layak kalau dia tidak makan aku katanya. Berarti kan kalau seseorang mau mengikut Tuhan, berarti mau tidak mau kan orang harus makan Tuhan. Orang harus makan firman. Lah kalau kita makan sesuatu, bukankah sesuatu itu akan ada di dalam kita? Bukankah segampang itu pengertian kita? Kalau kita makan Tuhan, berarti Tuhan kan di dalam kita kan? Sesederhana itu kan? Sama dengan yang sekarang. Ketika kita percaya Tuhan sudah berinkarnasi dalam daging katanya. Lah, tubuh kita ini daging loh saudara. Dia menjejakkan kakinya di Sion. Sekarang diterangkan sama kita apa Sion itu. Sion adalah umat pilihan. Siapa umat pilihan itu? Ngapain lagi kita terikat dengan umat pilihan yang ada dulu, sementara mereka menolak Tuhan? Bukankah kita sudah dipilih oleh Tuhan? Sesederhana itu kalau saudara percaya dipilih oleh Tuhan. Apakah saya salah ketika membayangkan anak-anak saya menjadi lebih daripada saya?
iman mereka. Gak salah. Iya kan? Saya tahu masa lalu saya. Tapi sekarang Tuhan memperbaiki masa depan saya. Masa depan keturunan saya. Bayangkan bagaimana menyebar nanti semua ini. Ya. Mau bagaimanapun saudara berita kedatangan Tuhan ini, tidak ada yang bisa membendungnya. Tetapi saudara, kita akan melihat dengan jelas, karena ini kita perlukan. Bagaimana orang-orang yang terus bertahan dengan cara yang lama, dengan kepercayaan yang lama, kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana menderitanya orang itu. Tidak peduli apa yang mereka miliki saat ini, tidak peduli posisi apa yang saat ini mereka sedang emban. Mau dia presiden kah, mau dia perdana menteri kah, mau dia menteri. Kalau mereka berlaku curang, ingat ini, tidak mungkin tidak akan kena hukumnya. Pasti kena, siapapun dia. Jadi kalau ada orang yang misalnya ya tidak sengaja mendengarkan atau melihat YouTube ini gitu kan, siapapun dia, orang harus takut kepada Tuhan. Siapapun dia, mau dia orang kaya kah, mau dia orang miskin kah, mau dia orang terpandang kah, semua pada akhirnya akan dihakimi oleh firman. Ya, siapapun dia. Orang yang menundukkan dirinya kepada firman akan beroleh hidup. Seperti saudara dan saya. Iya. Jadi kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman ini, siapapun dia, apapun keadaanmu hari ini, entah engkau lagi sedang dalam keadaan sakit, entah engkau sedang dalam keadaan dililit hutang, atau apa saja yang tersulit dalam dirimu, hari ini juga ketika engkau mendengarkan firman ini, pertolongan Tuhan segera datang kepadamu. Itu pasti. Ya. Ya. Siapapun. Tapi ingat ya, perjalanan masih berjalan terus. Makanya kan di akhir zaman kan dikatakan, pergilah ke simpang-simpang, katanya gitu kan. Itu mengenai orang-orang yang ada di simpang-simpang, ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, katanya pergilah. Kasih undangan sama mereka. Iya. Tapi kan banyak orang punya alasan ya. Iya kan? Karena mereka tidak tahu siapa yang sedang datang, saudara. Mereka hanya melihat, siapa lapar. Saya lebih hebat dari dia. Silakan. Gak ada masalah. Iya. Ya memang siapalah kita ini. Ya kan? Saya sampai pada titik gak berharga lagi. Memang iya kok. Tapi begitu tahu Tuhan itu telah merendahkan diri serendah-rendahnya. Harga diri saya langsung rasanya itu udahlah. Tuhan saja sampai gak punya harga diri. Masa saya pengikutnya merasa harus punya harga diri. Tapi lihat saudara, ketika kita merendahkan hati kita, lihat secara perlahan. Iya. Waktu kita tidak takut kehilangan reputasi kita, saudara. Lihatlah Tuhan, saudara, menampakkan diri kepada kita. Iya. Saudara akan merasakan kebahagiaan setiap hari. Saudara akan merasakan damai sejahtera setiap hari.
kapan saja engkau berpaling kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau lagi. Sekalipun dia mengatakan dia akan meninggalkan pergi ke tempatnya, jejak Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Tidak mungkin. Rasanya saudara kita merasakan bagaimana Tuhan itu memang tidak pernah menghendaki kita itu menderita. Iya. Kita jadi tahu sekarang. Ketika saudara dia mulai menemukan dirinya di dalam kita. Ketika kita ini mulai menceritakan tentang wataknya Tuhan. Dan kita percaya. Apa maksudnya itu Tian suka nyata itu? Apa kamu Tian? Mana si Tian itu? Siapa itu nyata itu Tian? Nggak tahu, dia nggak tahu. Si nyatanya itu? Enggak tulang itu Jasin tulang. Ngide kali deh nih. Kenapa kamu Justin? Iya lah, ngapain mesti suka-suka? Belum waktunya. Baik. Saudara, ketika sekarang saudara kita itu mulai menyadari. Saya berharap saudara, setiap kita ini memperhatikan baik-baik setiap perkataan-perkataan tadi saudara. Senyata itulah Tuhan saudara. Kita belum pernah mengalami Tuhan yang seperti ini saudara. Iya. Kita nggak perlu takut apapun yang akan kita hadapi. Karena kita tahu Tuhan telah ada di sini. Dia itu bukan sekedar gini loh saudara. Tuhan itu bukan sekedar lagi dia itu bukan lagi sekedar dia itu mendampingi kita gitu, bukan. Tapi kita sudah makan dia gitu loh. Dan apapun, jadi kan ketika Tuhan mengatakan kamu mesti makan aku katanya, nggak boleh enggak gitu. Lah, berarti kan konsekuensi daripada firman-Nya itu kan ada kan? Itu firman yang hebat sekali loh itu. Itu keselamatan kita, itu kehidupan kita. Jadi memang benar kalau orang tidak makan Tuhan, yang paling simpel itu gini saudara. Bagaimana orang makan Tuhan? Tuhan itu sombong kan? Tuhan itu tinggi hati enggak? Tuhan itu ingin dipuji enggak? Tuhan itu senang enggak orang menjilat dia? Itu hal yang sederhana itu. Lalu bandingkan dengan orang-orang. Mungkin yang lebih dekat kan dengan Tuhan itu mungkin hamba Tuhan kan? Pendeta-pendeta kan? Kira-kira kalau mereka meninggikan diri mereka, menganggap diri mereka adalah Tuhan bagi jemaatnya. Kira-kira mereka itu makan Tuhan gak? Pasti enggak dong. Karena Tuhan gak kelihatan dalam diri mereka. Yang kelihatan itu kesombongan dalam diri mereka. Iblislah yang sombong. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis kepada Petrus. Itu benar-benar saudara karena dia mengasihi Petrus. Karena dia sudah berdoa untuk Petrus, namun iblis berusaha menampi dia. Jadi benar-benar Yesus marah sama iblis. Supaya apa? Supaya Petrus tahu. Sadar sesadar-sadarnya. Kalau dia lagi dimakan iblis.
Maka firman itulah yang melepaskan Petrus dari cengkraman dari mulutnya iblis. Tidak, saudara. Jadi ketika mungkin di waktu yang lalu, saudara, karena perkataan saya yang keras mungkin, itu kan menurut orang kan, yang orang lihat kan saya kan. Mereka tidak pernah melihat Tuhan yang sedang datang dengan mendadak kepada kita waktu itu. Iya kan? Sehingga tidak bisa mendengarkan teguran Tuhan. Kepada Petrus saja Tuhan bilang, "Anyahlah engkau iblis," katanya. Oh tentu saya tidak akan mengucapkan itu pada waktu itu, saudara. Ya. Karena toh pada waktu itu kan kita semua sama-sama kan. Sampai hari ini pun gak boleh gitu. Hanya Tuhan yang bisa. Dan Tuhan tidak mengucapkan itu. Ya. Sehingga saya tidak mengucapkannya. Gitu. Ya saudara, bagaimana betapa riskannya saudara. Kepercayaan Tuhan terhadap kita. Tapi itulah jalan yang dipilih oleh Tuhan. Apa saudara pikir ketika saya mengatakan itu? Apa saudara pikir saya itu membanggakan diri saya? Oh gak bisa. Di dalam diri saya saudara ada kegentaran. Saudara. Ada deg-degan senantiasa. Ya. Kamu tidak tahu kalau suatu saat kamu akan menyinggung Tuhan, katanya gitu kan. Berarti itu firman kan. Kalau saya dengarkan firman itu, berarti kan saya percaya dengan perkataan itu dong. Berarti suatu saat pun saya tidak tahu apakah saya akan menyinggung Tuhan atau tidak. Nah loh, gimana lagi? Mungkinkah seseorang yang menerima pekerjaan Tuhan ini, mungkinkah dia berani melawan Tuhan? Saudara, kalau kita tahu firman itu, saudara kita itu, waduh. Tapi di satu sisi saudara, dia memberikan kita kebebasan. Lihat betapa indahnya Tuhan mengajar kita, saudara. Iya lah, saudara. Saya kadang kalau renungkan cara Tuhan ini, saudara ya, saya terkagum-kagum, saudara. Hebat kali lah engkau Tuhan mengucapkan firman ini, saudara. Dulu, saudara, kalau orang dipilih Tuhan, saudara, pasti mereka akan sombong. Lihat bagaimana Samuel, lihat bagaimana Daud, lihat bagaimana Saul, lihat bagaimana Musa. Siapa yang tidak sombong? Nuh yang berjalan bersama dengan Tuhan. Lihat setelah itu saudara, bagaimana dia mabuk. Ya. Tapi kan seolah-olah kan Tuhan tutupi semua kan. Kayaknya kita nggak tahu kisah sebenarnya. Misalnya bagaimana Paulus. Bagaimana sampai duri dalam daging harus tetap ada dalam dia. Lihat perjalanan semuanya saudara. Tapi sekarang ketika Tuhan sudah datang kedua kali menjadi daging. Coba renungkan pelajaran apa yang saudara peroleh gitu. Iya, terlalu banyak sekali saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan rasanya nggak habis, kapanpun nggak akan habis. Saudara. Apalagi ketika kita saudara, ketika sekarang ini kan saudara, kita belum membuka ini sudah sampai jam berapa saudara. Kita belum buka firmannya saudara. Tapi lihat saudara, dia mengajar kita terus saudara. Dia tidak tergantung dengan itu saudara, dengan firman Tuhan ini. Tapi lihat bagaimana dengan gamblangnya saudara. Tuhan itu ngajar kita. Bagaimana sekarang kita semua itu dibawa kepada kemerdekaan. Kita benar-benar merdeka, kita benar-benar bebas.
Bahkan anak-anak kita kalau mereka bisa menangkap firman ini dengan segera saat ini, mereka akan bisa memasukinya. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Tuhan sendiri yang mengajar tua, muda, besar, kecil. Ya kan? Dia mengajari kita semua kan? Lihat tadi, apakah berbeda jelita ketika dia menyanyi ketika nggak ada mamanya? Nggak beda, bebas saja dia tadi. Kita kan nggak tahu kan bagaimana Tuhan menghibur dia kan? Ada yang tahu? Apakah bapaknya menghibur-hibur dia? Nggak juga. Begitu kemarin pulang kerja langsung mancingnya dia. Belum dilihat anaknya. Di mana jelita gitu. Sampai di sana aja pun. Duluan aku berangkat ya. Mak. Sudah urgent kali kayaknya ikan itu panggil dia gitu. Ya. Saya yang pikir aduh sedih lah nanti si jelita ini. Saya peluk-peluk dia gitu kan. Teman nih gitu kan. Ketika dibilangin sama si Nail lagi. Katanya kita jemput tulang perempuan. Sudah berangkat tadi Nail. Sudahlah Nail kata si jelita. Sudahlah masih lama nanti. Kita nggak tahu kan. Bagaimana Tuhan bisa menghibur. Mamanya bilang, paling nanti malam itu bisa mungkin nangis. Gak tahu ya tadi malam nangis. Tapi yang pasti saudara, kita lihat bagaimana Tuhan mengatur semua. Iya loh saudara, kalau kita lihat kagum-kagum lah kita saudara. Iya. Dan tahukah saudara, Tuhan sangat senang membuat kita itu gembira. Dia sangat senang memberkati kita. Tidak ada kesenangan Tuhan kecuali memberkati manusia. Dia sangat senang. Jadi jangan saudara pikir Tuhan itu membuat saudara menderita ya. Itu menghujat itu. Jangan saudara pikir ketika Petrus itu sampai dihardik sama Tuhan dinyatakan iblis gitu ya. Jangan pikir Tuhan marah sama Petrus ya. Tuhan marah sama iblis ya. Berani kali kau iblis. Kamu tidak takut akan Tuhan iblis. Iya. Kamu tahu enggak Petrus ini sudah diberikan Bapakku kepadaku. Makanya kan ketika dia mau membunuh Ayub itu kan, kamu nggak bisa jamah dia. Mau gimana pun kamu bikin menderita, tapi dia tidak akan mati. Sudah cukup ya. Lihat dari mulutnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia hanya minta dikembalikan kepada rahim ibunya supaya dia tidak ada. Bukan berarti dia menolak Tuhan, bukan. Tapi dia tidak mau menyakiti Tuhan. Dia tidak mau menjalani hidup kalau dia akan menyangkal Tuhan. Dia tidak mau. Lebih baiklah aku tidak ada. Itu saja. Sama saudara. Petrus itu orang yang tulus saudara. Iya dia meledak-ledak mungkin. Tapi hatinya saudara kepada Tuhan. Makanya ketika iblis sampai seperti itu. Menunjukkan kesombongannya. Kan dia lagi makan Petrus pada waktu itu. Makanya sampai dia berani menarik tangan gurunya itu. Dia lagi benar-benar dirasuk sama iblis. Disitulah Tuhan bertindak sama dia. Jadi ingat ya, Tuhan sangat senang memberkati kita. Bahkan dia tidak mau lagi kita itu menjadi khawatir tentang apapun. Khawatir tentang anak kita, khawatir tentang masa depan anak kita. Sedikit pun tidak. Itulah Tuhan yang sejati. Saudara, sudah waktunya saudara Tuhan itu bersuka cita. Ketika dia melihat kita bersuka cita,
Ketika dia melihat kita ini punya pengharapan yang baru setiap hari. Ketika kita mulai memahami kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu baru setiap hari, saudara. Maka engkau akan mendapatkan upah dari apa yang kau percayai. Engkau akan merasakan damai sejahtera yang tidak pernah kering. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Engkau akan merasakan sukacita yang berbual-bual. Engkau akan merasakan kesehatan dalam tubuhmu. Engkau akan mendapatkan semangat yang baru setiap hari. Engkau akan berani terus menatap ke depan. Dan setiap kali engkau melihat dunia ini, saudara, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menaklukkan satu demi satu. Engkau akan melihat Tuhan melalui engkau akan berbicara kepada setiap orang. Melalui hidupmu, engkau seperti pohon tarbantin kebenaran. Tanamannya Tuhan. Memang Tuhan tidak kita lihat. Tapi Tuhan benar-benar nyata di antara kita. Ya, dia berjalan setiap hari bersama dengan kita. Ya, dia sibuk ke sana kemari bersama dengan kita. Saudara. Dia sangat menikmati kita. Apalagi ketika kita datang mendekat kepada dia. Setiap kali, saudara, mau kita tidur gitu, kita punya waktu bersekutu dengan dia. Ada firman Tuhan yang kita baca firman Tuhan. Tuhan semakin hari, semakin semangat bersekutu dengan kita. Biar kiranya semua kita yang ada di sini, saudara. Tambah satu lagi kan, ke Lampung kan. Lihat nanti, saudara. Satu demi satu. Atau si kembar katanya, mau kemana kalian kembar? Sekolahnya di mana kira-kira? Hah? Ke Korea ya? Bayangkan nanti, Shalom yang di Korea gitu kan. Iya kan? Gak ada yang mustahil kan? Betul gak? Gak nyangka juga ke Lampung kok. Mana nyangka ke Lampung. Dan ternyata Tuhan buka jalan. Iya kan? Bayangkan UKT bisa turun dia. Gak takut kan? Kenapa aku gak seperti kakak? Iya loh, jalannya kakak beda. Sama jalannya Bang Yabes. Sama jalannya Kak Yeye beda. Ya kan? Oh, kalau kayak Kak Keisha semua berarti wah, surga itu gak punya uang dong. Iya kan? Masa harus misalnya harus apa namanya tidak bayar IP apa-apa gitu kan? Enggak lah, Tuhan punya uang banyak. Men? Jadi ketika lihat berbeda kayak gitu sudah. Ketika menghadapi jalan kayak gitu bilang aja sudah Tuhan punya uang banyak. Kalau Tuhan menghendaki saya kuliah pasti Tuhan sediakan. Harus bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi jangan kayak untuk kesenangan ya. Tuhan punya uang, aku ganti HP gitu. Hey. Nggak gitu-gitu amat ya. Karena Tuhan lebih mengasihi kita kan. Kalau misalnya jika nggak harus handphone baru dulu kan, LCD-nya aja yang baru. Ya kan? Coba dijaga nanti handphonenya gitu. Buktikan sama Tuhan. Jadi baru kok sekarang handphonenya. Keren. Apalagi kalau mengucap syukur ya. Kalau jika mengucap syukur pasti lebih kencang lagi nanti. Yang harusnya RAM-nya cuma 4 gitu kan. Itu dibuat Tuhan jadi RAM-nya 6. Iyalah kan. Handphonenya Pak Tua aja sudah ada tompel gitu, makin lama makin lancar juga kok.
apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan menemani kita. Ketika kita menerima segala sesuatu. Ingat nanti semua ya. Jadi setiap kali kita bersekutu ini, ingat suatu saat. Apa yang akan terjadi bagi semua saudara? Apa yang kita alami sekarang rasanya sudah berlimpah-limpah sukacitanya. Tapi tahu enggak? Dari hari ke hari, sukacita itu makin berlimpah. Itulah Tuhan yang sudah datang. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Untuk malam hari ini, buat persekutuan ini. Semuanya kami boleh bersuka cita Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya. Disitulah Engkau berada saat ini Tuhan. Karena Engkau memenuhi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan kalau kami habis sudah mendapatkan tempat untuk dia kos Tuhan nanti di sana. Tuhan kami berdoa, kami mendoakan tempat ini Tuhan. Biar tempat ini menjadi tempat perlindungan Tuhan bagi Yabes. Dia boleh belajar dengan baik di sana. Dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Semua proses jalan di sana, semua dijalani dengan baik. Teman-teman yang akan kau kirimkan juga teman-teman yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Kami akan beristirahat juga. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Mana dia?